guys, welcome back my YouTube channel Padang Mesin Laundry. Nah, bagi anda yang belum subscribe, silahkan subscribe ya channel ini. Karena dengan subscribe kita akan lebih bersemangat lagi untuk bikin video-video tentang hasil laundry berikutnya. Oke, sudah subscribe ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang masalah bagi hasil dalam usaha laundry. Nah, bagi hasil ini gimana? Bagi hasil jika laundry itu dibuka dengan modal kerjasama antara dua orang atau lebihnya. Nah, jadi kan hasilnya nanti dibagi ya. Nah, ada beberapa cara. Nah, tapi ini ada 3 cara yang umum dipakai dalam dunia usaha. Oke. Nah, yang pertama yaitu bagi hasil dari profit bersih atau dari laba bersih. Misalnya laba omsetnya 100 juta. Nah, labanya mungkin 30%. Misal ya. Berarti kan 30 juta. Nah, bagi hasil itu sekitar 60-40. Misalnya 60 pengelola, 40 yang investor. Nah, ini pengelolanya aktif karena dia yang mengurus sendiri. Nah, investor tidak aktif, tapi dia mungkin ikut kontrol mungkin sesekali ya. Nah, jadi pengelolanya 60, investornya 40% dari laba bersih ya. Nah, balik ke tadi, misalnya 100 juta omsetnya, labanya 30 juta, nah berarti bagi hasilnya sekitar 18 juta dan 12 juta untuk investor, 18 juta untuk pengelola, 12 juta untuk investor. Nah, sistem ini biasanya risiko ditanggung berdua. Contohnya risikonya mungkin kalau seandainya rugi ya ditanggung berdua. Dengan catatan ya sudah bermusyawarah. Terus bagi hasil ini berlaku selamanya, selama usaha itu buka atau menurut perjanjian berdua, perjanjian antara pengelola dengan investor. Nah, kira ngerti ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalnya gini. Nah, ini dari profit atau bersih ya. Biasanya 60, 40 atau 50 sesuai dengan kesepakatan. Biasanya 60-40 sih. Nah, misalnya profit 30 juta. Nah, untuk investor berarti 12 juta. Atau jika 50-50 berarti 15 juta. Nah, ini berlaku selamanya. Kira begitu ya. Dan risiko ditanggung berdua. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu bagi hasilnya dari omset kotor. Contohnya lagi tadi ya, omsetnya kotornya 100 juta, maka bagi hasil untuk investor sekitar 10 sampai dengan 20% sesuai dengan kesepakatan range-nya antara itu ya. Nah, jika omsetnya 100 juta berarti bagi hasilnya antara 10 juta sampai dengan 20 juta untuk investor, dan itu nilainya selamanya. Oke. Investor dapat bagi hasil selamanya, dan risiko juga ditanggung berdua. Seandainya dia rugi, nah investor tidak dapat ya berapa bagiannya, dan juga akan menanggung kerugian tersebut sesuai dengan persen yang tadi. Nah, jadi yang kedua ini berarti dari laba kotor ya, bukan dari omset kotor, bukan dari laba. Jelas kan? Nah, ini yang sudah saya tulis tadi. Misalnya dari omset kotor, omsetnya misalnya 100 juta, misalnya omset 100 juta ya. Nah, bagi hasil untuk investor 10 sampai dengan 20%, berarti 10 juta sampai dengan 20 juta. Nah, ini berlaku selamanya atau sesuai dengan kontrak kerjasama. Nah, dan ini risiko ditanggung berdua. Nah, kira jelas ya. Nah, dari omset kotor.
Nah, yang ketiga yaitu dari total investasi, bagi hasilnya dari total investasi. Misalnya investasinya 100 juta ya, untuk buka loan ini modal investasinya 100 juta. Nah, bagi hasil untuk investor itu rata-rata 1% sampai dengan 4% per bulan. Per bulan ya. Berarti kalau dia 100 juta berarti 1 juta sampai dengan 4 juta sesuai dengan kesepakatan tadi. Nah, ini berlaku selama kontrak kerjasama. Misalnya 2 tahun kontraknya, berarti 2 tahun investor tidak dapat bagi hasil lagi, dengan catatan modal investasi 100 juta tadi dibalikin ke investor oleh pengelola. Jelas kan? Dan jika dibalikin modal seperti itu berarti usaha ini menjadi hak pengelola lagi. Tapi ya tadi ya, sesuai dengan perjanjian awal kontrak kerjasama. Contohnya dari investasi misalnya 100 juta. Nah, bagi hasil 1% sampai dengan 4%. Berarti 1 juta sampai 4 juta per bulan. Nah, ini berlaku sampai modal kembali sesuai dengan perjanjian semula atau di kontrak kerjasama. Kira jelas ya. Sorry, tulisan saya bagus ya. Oke, kira apa? Kira-kira begitulah 3 macam cara bagi hasil usaha londe yang umum dilakukan oleh usaha londe atau juga usaha yang lain umumnya sama. Nah, yang penting untuk usaha yang kerjasama ini biasanya kan antara satu dengan antara minimal dengan 2 orang yang berbeda atau lebih. Nah, harap hati-hati karena ini kerjasama dan melibatkan uang. Dan ini harus jelas di awal, hitam di atas putihnya. Kan banyak kejadian tuh kerjasama pas di awal memang enak karena yang dimunculkan enak-enaknya aja, tapi tidak dimunculkan di dalam itu seandainya rugi, seandainya bangkrut. Nah, yang nanggung siapa? Itu harus dicantumkan. Atau kejadian force majeure, nah nanti tanggungan siapa? Itu dimunculkan. Terus satu lagi mungkin karena ini berhubungan dengan uang. Nah, ini rentan yang ada yang melawan prestasi. Atau biasanya pengelola tuh yang nakal. Mungkin dia telat ngasih bagi hasil atau tidak sesuai jumlah yang kesepakatan awal kan. Nah, bagi Anda yang memang baru mulai menarik investasi yang sebagai pengelola, nah, ini juga harap hati-hati. Anda juga harus menjaga komitmen Anda sebagai pengelola. Nah, kan kalau seandainya berhasil nanti dan itu usaha londe-nya berjalan dan menghasilkan, itu kan akan tambah banyak yang investasi. Tapi kalau jika sudah gagal, nah, siapa lagi yang mau? Orang sudah mengecap Anda yang tidak komitmen. Nah, juga tadi ada 3 contoh. Nah, dari ketiga itu memang kalau saya pribadi seandainya ditanya saya pilih yang mana? Saya pilih yang nomor pertama, yang dari profit ya, dari profit. Nah, itu kan mungkin sesuai dengan syariah, berarti dengan laba bersih. Kalau yang 2 lagi mungkin ya tidak syariah ya, karena apalagi yang nomor 3 ya, karena dia rugi pun dia harus bayar uang bagi hasil yang sekian persen. Nah, yang 1 sama 2 mungkin lah, tapi yang lebih bagusnya emang yang 1. Nah, yang dengan laba bersih. Nah, bagaimana dengan ini dengan pilihan Anda jika nanti bekerjasama? Satu lagi yang ditekankan itu karena kerjasama ini biasanya antar saudara atau antar sahabat. Nah, ini bisa karena yang menjadi penghancur silaturahmi itu persahabatan itu biasanya urusan uang, bisa pinjam-pinjam, bisa kerjasama. Biasanya itu kan. Nah, itu makanya hati-hati. Kalau saya pribadi sih lebih suka buka sendiri. Ya. Tapi
Jadi bagi yang lainnya silahkan, kalau Anda juga komit kan, dan investor juga komit dengan kerjasama yang dibikin. Bagi Anda yang masih belum paham, silakan tanya di komen ya, di komen di video ini. Kalau di komen di video ini tentu saya akan cepat menjawab. Jangan tanya detailnya lewat WhatsApp atau telepon, karena sekarang saya lagi ada kegiatan lain ya. Dan kalau juga di video ini kan akan menaikkan rating video ini di YouTube. Nah, Anda paham kan itu caranya marketingnya online ya. Bagi Anda yang belum subscribe, saya ingatkan lagi, silakan subscribe ya channel ini. Kita akan bongkar lagi masalah tentang dunia laundry yang lain ya. Yang bagi yang belum follow Instagram kami, silakan follow di @pada_mesin_laundry ya. Di sana ada promo mesin-mesin laundry. Nah, jika Anda mau pesan, nah misalnya Anda mau pesan mesin laundry, mesin pengering, setrika uap dan lain-lain, atau mau buka laundry, atau mau buka laundry apa ya, laundry lot, laundry coin ya. Nah, boleh. Saya ada tempat untuk training khusus di laundry saya. Saya ada laundry express yang biasa, kiloan biasa, yang express ya. Ada laundry lot yang sistem yang baru tuh, ada laundry coin. Nah, jika Anda pengen tahu, silakan lihat video-video di channel ini. Saya sudah ada posting tuh laundrynya. Oke, bagi Anda yang mau pesan laundry silakan. Bagi Anda yang mau pesan mesin laundry silakan kontak langsung ke WhatsApp saya yang ada di nomor di video ini ya, atau di description. Nah, oke, sampai di sini dulu. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye.